5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita akan belajar di tema 5, ekosistem, subtema 3, keseimbangan ekosistem, pembelajaran yang ke-6. Mari adik-adik yang hebat, kita belajar dengan penuh semangat. Adik-adik yang hebat, hari ini kita akan belajar menjelaskan informasi tentang keseimbangan ekosistem dalam tulisan non-fiksi. Lalu kita juga akan belajar menjelaskan makna kesatuan wilayah dalam bidang ekonomi dan membuat karya seni berupa topeng. Adik-adik yang hebat, perhatikan gambar berikut ini. Nah, di sini amati nih gambar tersebut. Apakah yang dilakukan anak-anak pada gambar tersebut, adik-adik? Ya, mereka sedang menanam pohon ya, menanam tanaman ya. Nah, pernahkah kamu melakukannya adik-adik? Nah, mungkin sudah ada yang pernah, ada yang belum ya. Apakah tujuan kegiatan tersebut? Nah, tujuan menanam pohon ini tentunya untuk kelestarian lingkungan kita ya adik-adik ya, supaya lingkungan kita itu sejuk, asri, seperti itu ya. Selain itu juga bisa untuk mencegah tanah longsor dan banjir. Nah, apakah kegiatan tersebut akan bantu menciptakan keseimbangan ekosistem? Tentunya adik-adik ya, kegiatan ini akan membantu menciptakan keseimbangan ekosistem. Nah, mari diskusikan nih pertanyaan tersebut tadi dengan teman-teman kalian. Adik-adik, di sini ada percakapan Dayu dan Lani. Yuk kita simak percakapan mereka. Dayu, bolehkah aku bertanya sesuatu? Kata Lani. Tentu saja Lan, ada apa? Kelihatannya serius sekali, kata Dayu. Bagaimana kamu mendapatkan bunga untuk digunakan pada sesajimu? Tanya Lani. Sebagian besar ibu mendapatkannya dari kebun kami Lani. Kami menanamnya sendiri dan memanfaatkannya. Mengapa kamu bertanya Lani? Tanya Dayu. Ah tidak, hanya memastikan saja. Aku pernah melihat ada sekelompok orang yang merusak taman kota hanya untuk memetik bunga. Aku sedih melihatnya. Bukankah itu akan merusak ekosistem yang ada di taman itu? Kata Lani. Oh, saya mengerti maksudmu Lani. Kami sekeluarga tahu tentang itu. Kami tidak akan memetik bunga dari taman orang lain untuk keperluan sesaji kami, kata Dayu. Menjaga dan merawat lingkungan termasuk ekosistem merupakan salah satu nilai yang kami anut dan kami pegang teguh. Aku rasa kamu pun demikian, lanjut Dayu. Iya, ayah dan ibuku pun mengajarkan demikian. Tetapi tetap saja ya Dayu, ekosistem kita rusak karena kegiatan manusia. Tahukah kamu kegiatan apa saja yang dapat merusak keseimbangan ekosistem? Kita cari tahu yuk. Nah, mari adik-adik kita cari tahu bersama ya. Nah, bacalah artikel di bawah ini. Ada bacaan yang berjudul Usaha Manusia dalam Pemeliharaan Ekosistem. Manusia itu dianugerahi kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam sekitarnya guna untuk memenuhi kebutuhan hidup adik-adik. Nah, seringkali kegiatan-kegiatan manusia tersebut itu mengabaikan kebutuhan komponen ekosistem agar tetap berada dalam keadaan yang seimbang. Nah, banyak nih kegiatan manusia justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen, sehingga beberapa komponen ekosistem tidak mampu bertahan. Misal saja nih adik-adik ya, kegiatan para nelayan nih menggunakan racun dan bom
yang hanya berpikir untuk mendapatkan ikan sebanyak-banyaknya tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah laut. Nah, kalau pakai racun dan bom kan berarti semuanya mati ya adik-adik ya. Bahkan terumbu karang pun juga ikut rusak. Ada beberapa industri seperti industri tekstil yang membuang limbah beracun itu ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai, atau kolam-kolam. Nah, belum lagi nih kebiasaan manusia membuang sampah rumah tangga ke sungai-sungai yang berakibat tercemarnya air dan berkurangnya sumber air bersih. Nah, jika kegiatan ini dilakukan secara terus-menerus, manusia juga akan menuai akibatnya. Nah, oleh karenanya sebagai makhluk paling berakal adik-adik, manusia itu seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Nah, ada beberapa cara yang bisa dilakukan. Antara lain mengurangi penebangan hutan secara sembarangan, lalu mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem. Misalnya dengan menghindari penggunaan pukat harimau dan bahan peledak. Jadi pukat harimau ini adik-adik jaringnya itu kecil-kecil. Jadi kalau disebarkan maka ikan yang paling kecil pun juga akan ikut tertangkap. Ya, jadi tidak diperbolehkan memakai pukat harimau. Lalu membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung atau taman nasional yang dilindungi oleh negara. Nah, selain hal-hal besar di atas, di tingkat rumah tangga ada banyak hal yang bisa dilakukan. Antara lain nih menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka untuk serapan air. Memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai dan menanam lebih banyak pohon di bantaran sungai itu sangat baik adik-adik untuk lingkungan kita. Nah, selain itu belajar membuat kompos dengan memanfaatkan sampah rumah tangga itu akan mengurangi pencemaran tanah dan sungai, mengurangi sampah plastik, lalu melakukan daur ulang dan menghindari penggunaan alat-alat rumah tangga sekali pakai. Nah, kegiatan-kegiatan sederhana ini sangat mungkin loh dilakukan. Adik-adik bisa lakukan di rumah kalian masing-masing. Adik-adik yang hebat, dari bacaan di atas tentukan nih pikiran utama pada setiap paragraf, lalu kita cari informasi penting dari setiap paragrafnya. Contohnya nih di paragraf 1, pikiran utamanya adalah anugerah manusia dalam memanfaatkan alam untuk kebutuhannya. Nah, di sini informasinya yang sangat penting ya dari paragraf 1 adalah banyak kegiatan manusia itu justru mengganggu keseimbangan ekosistem yang bersifat permanen. Lalu kegiatan para nelayan yang menggunakan racun dan bom tanpa memikirkan upaya pelestarian ekosistem bawah tanah, bawah laut ya. Lalu industri tekstil yang membuang limbah beracun ke beberapa ekosistem air tawar seperti danau, sungai atau kolam-kolam. Lalu di paragraf kedua, pikiran utamanya adalah upaya manusia memulihkan keseimbangan ekosistem. Nah, informasi pentingnya adalah mengurangi penebangan hutan dan mengurangi penggunaan bahan kimia buatan ya. Ini upayanya manusia memulihkan keseimbangan ekosistem. Lalu menangkap ikan dengan alat dan cara yang tidak merusak ekosistem. Membuat suaka marga satwa, cagar alam, hutan lindung atau taman nasional. Lalu menanam pohon sebanyak-banyaknya dan membuat lebih banyak taman terbuka. Di paragraf yang keempat, pikiran utamanya adalah tentang kegiatan-kegiatan sederhana untuk mengurangi pencemaran. Misalnya di sini ya, memelihara wilayah aliran sungai dengan tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi sampah plastik ya, melakukan daur ulang dan menghindari menggunakan alat-alat rumah tangga yang sekali pakai. Nah, ini kegiatan sederhana mengurangi pencemaran dan masih banyak lainnya.
Adik-adik, berdasarkan tabel di atas kita buat satu kesimpulan nih ya dalam satu paragraf, bahwa manusia itu memiliki kemampuan berpikir untuk memanfaatkan alam dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, sebagai makhluk hidup yang paling berakal, manusia itu seharusnya mengusahakan beberapa cara untuk memulihkan keseimbangan ekosistem. Nah, ada beberapa kegiatan sederhana yang sangat mungkin dilakukan untuk menjaga keseimbangan ekosistem. Adik-adik yang baik, di sini Dayu dan Lani bercakap-cakap lagi. Wah, aku jadi paham tentang usaha untuk memelihara keseimbangan ekosistem di sekitar kita. Terima kasih Dayu telah membantuku memahaminya. Maafkan aku sebelumnya merasa curiga kepadamu bahwa kamu tidak menjaga keseimbangan ekosistem dengan memetik bunga untuk sesajimu. Tak mengapa Lani, saya senang kamu mengatakannya langsung kepadaku. Kalau tidak, kamu akan berburuk sangka kepadaku, kata Dayu. Iya Lan, aku pun begitu. Ternyata berkomunikasi dengan baik dapat mempererat persahabatan kita ya. Iya Dayu, aku juga jadi mengerti manfaat berkomunikasi dengan baik. Jika aku tidak mengatakannya, mungkin aku akan membencimu. Nah, kita harus berkata-kata dengan baik ya adik-adik ya. Perhatikan kembali percakapan tadi. Nah, pernahkah adik-adik mengalami peristiwa seperti Lani dan Dayu? Berkomunikasi dengan menggunakan bahasa yang baik akan membantu mempererat hubungan antar sesama anggota masyarakat. Nah, sebaliknya komunikasi yang tidak baik itu dapat memecah belah persatuan. Kenyataan tersebut telah lama dipahami oleh para pendiri bangsa kita adik-adik. Nah, kita baca yuk artikel ya. Artikel berikut ini tentang memahami pentingnya komunikasi dalam persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, artikelnya berjudul Bahasa Indonesia adalah Bahasa Persatuan. Adik-adik tentunya masih ingat setiap tanggal 28 Oktober kita itu selalu memperingati Hari Sumpah Pemuda. Nah, Hari Sumpah Pemuda ya, itu dilahirkannya 3 sumpah oleh pemuda-pemuda Indonesia ya. Ada yang pertama, kami putra dan putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Lalu yang kedua, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu bangsa Indonesia. Dan yang ketiga, kami putra dan putri Indonesia menjunjung bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Kak, kok ini bahasanya seperti ini ya? Sumpah Pak, tulisannya soempah ya. Nah, adik-adik ini memakai bahasa Indonesia lampau ya. Jadi masih memakai bahasa dengan ejaan yang lama. Nah, salah satu tekad yang diwujudkan dalam Sumpah Pemuda oleh para pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 adalah tekad untuk menjunjung tinggi bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan. Nah, sejak dahulu para pemimpin bangsa ini sudah menganggap penting peran bahasa sebagai alat persatuan. Bahasa merupakan salah satu alat komunikasi yang sangat penting adik-adik. Nah, kegiatan komunikasi merupakan kegiatan menyampaikan pesan dari penyampai pesan kepada penerima pesan. Nah, saat ini teknologi alat komunikasi itu kan berkembang sangat pesat ya adik-adik ya. Pesan yang disampaikan melalui media komunikasi itu dapat disampaikan dengan cepat dan mudah. Nah, kemudahan itu terkadang membuat pesan yang disampaikan berbeda dengan yang diinginkan. Komunikasi yang tidak efektif dapat menimbulkan salah pengertian yang pada ujungnya akan mengakibatkan terancamnya persatuan dan kesatuan di dalam masyarakat. Nah, salah satu cara berkomunikasi yang baik adalah dengan menggunakan bahasa yang sopan dan jelas. Nah, sikap pada saat berkomunikasi dengan orang lain pun harus diperhatikan ya, agar orang lain itu mengerti pesan yang kita sampaikan adik-adik.
Ketika berkomunikasi secara tulisan, penggunaan bahasa yang baku dan sopan juga sangat diperlukan. Jadi komunikasi itu bisa secara tertulis, bisa secara lisan, atau secara langsung. Nah, adik-adik bisa nih membuat skenario pengalaman kalian ya, cerita pengalaman kalian tentang berkomunikasi, baik bisa melalui telepon atau telepon genggam, surat atau surat elektronik ya, surat elektronik itu email, atau komunikasi langsung dengan orang lain. Adik-adik pilih nih salah satu dari media tersebut. Jika kamu memilih surat, kalian coba buat surat kepada orang yang lebih dewasa, seperti kepada bu guru, atau kepada kepala sekolah, atau kepada ketua RT di tempat tinggal kalian. Nah, pilihlah topik usulan tentang sebuah kegiatan yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan di sekolah atau di lingkungan kalian tinggal. Nah, gunakan bahasa yang baku dan lugas, serta gunakan ejaan bahasa Indonesia yang baik dan benar adik-adik. Jangan lupa untuk melengkapi semua bagian surat. Jadi ada penerima suratnya, tujuan suratnya, salam pembuka, isi, dan salam penutup. Nah, kalian kalau sudah selesai bisa bacakan di depan kelas kalian. Di sini Kak Citra punya contoh suratnya ya. Misalnya di sini ya ada tanggalnya, tanggal pembuatan surat, lalu tertuju kepada siapa, ini pembukaan ya, lalu ini isi ya, isinya, lalu berikutnya ada penutupnya. Nah, di sini tertanda adalah orang yang mengirim surat. Jadi kalian coba menuliskan surat nih ya seefektif mungkin sesuai dengan ejaan yang baik dan benar. Nah, jika kamu memilih percakapan melalui media telepon, kamu dapat membuat sebuah percakapan antara dua orang yang sedang berbicara menggunakan telepon nih. Nah, saat percakapan berlangsung, kamu diminta untuk meninggalkan pesan kepada orang yang dituju yang sedang tidak ada atau tidak bisa dihubungi. Nah, mintalah lawan bicaramu untuk menulis pesanmu. Pastikan pesan yang kamu sampaikan itu jelas dan singkat ya. Gunakanlah bahasa yang baku dan sopan karena penerima telepon adalah orang yang lebih dewasa dari kalian. Nah, jangan lupa ya, susunan berbicara menggunakan telepon itu pasti ada mengucapkan salam, lalu menyebutkan nama, menyebutkan keperluan, meminta menulis pesan, dan menutup pembicaraan. Nah, bacakan nih hasil percakapan telepon yang telah kalian buat di depan kelas kalian masing-masing. Di sini Kak Citra punya contoh percakapannya ya. Di sini ada sapaannya. Halo, selamat sore, gitu kan. Halo, selamat sore. Ini siapa ya? Tanya Ibu Aldo. Halo, saya Dini, teman sekelasnya Aldo. Nah, di sini harus memakai bahasa yang baik dan sopan. Ini hanya sebagai contoh saja percakapan antara Dini dan Ibu Aldo. Adik-adik, terdapat beragam media yang digunakan untuk melakukan komunikasi. Nah, salah satunya itu melalui benda seni seperti topeng ya. Sebagaimana kita ketahui, bentuk topeng Nusantara itu memiliki karakter masing-masing. Nah, sebelumnya adik-adik telah mempersiapkan beberapa tahap untuk membuat topeng dari kertas. Nah, kali ini kalian bisa melanjutkan ya dengan melihat tahapan membuat topeng seperti yang dijelaskan di bawah ini. Nah, ini adalah tahapan-tahapan untuk membuat topeng dari kertas. Ini ya adik-adik ya, buatlah sketsa dasar ya. Sketsa dasarnya berbentuk wajah, wajahnya berbentuk oval pada sehelai kertas karton. Kemudian pada sekeliling sisinya beri tanda garis titik 8 bagian. Nah, seperti ini ya adik-adik ya. Lalu gunting sekeliling sketsa sesuai garis yang telah dibuat. Setelah itu, lipat dan tekuk sketsa dasar wajah berbentuk oval tadi, kemudian di stapler satu persatu sehingga membentuk gambar seperti ini. Nah, gunting kertas karton berbentuk ukuran kecil ya, lalu tempelkan potongan kertas pada bentuk dasar wajah topeng agar bentuk dasar
topeng dari kertas karton ini menjadi keras adik-adik ya, kalian tempeli. Nah, seperti ini nantinya ya. Bentuk dasar topeng yang sudah selesai ditempeli guntingan kertas koran. Nah, ditempeli kertas koran seperti ini. Lalu buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng di atas tadi. Hanya saja di sini ukurannya lebih kecil. Nah, sebelumnya ukur dulu nih posisi mata, hidung, dan mulut sesuai wajah kita. Kemudian kalian bisa lubangi. Nah, jadinya akan seperti ini adik-adik ya. Setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Nah, selanjutnya wajah topeng diberi warna sesuka hati kita. Bisa gunakan cat air, cat untuk poster, atau cat kayu. Nah, selesailah topeng buatan kalian. Kalian bisa mencari tutorialnya di YouTube ya adik-adik ya. Adik-adik, setelah kamu menyelesaikan topengmu nih, waktunya bagi kalian semua untuk memamerkan topeng kalian. Nah, beri nama topeng kalian dan ceritakan karakter apa yang ingin kalian tunjukkan melalui topeng tersebut. Adik-adik yang hebat, di sini ada beberapa pertanyaan yang akan kita jawab bersama-sama. Apa saja nih usaha dan kegiatan manusia yang dapat membantu keseimbangan ekosistem? Nah, contohnya di sini adalah mengurangi penebangan hutan, menanam tanaman, mengurangi penggunaan bahan kimia buatan dalam kegiatan pertanian, dan menangkap ikan, lalu membuat semacam perlindungan ya. Kawasan perlindungan ini contohnya cagar alam, hutan lindung ya. Lalu tidak membuang sampah atau limbah sembarangan, dan kita bisa mendaur ulang sampah. Berikutnya, tahukah kamu cara membuat kompos? Nah, di sini ya, cara membuat pupuk kompos adalah satu, kalian siapkan bahannya ya. Di sini bahannya banyak sekali, ada sampah organik, kotoran kambing ya, larutan bakteri EM4, air, larutan gula, cetok, wadah, dan tutup. Nah, ini ya. Lalu campurkan semua sampah organik dan kotoran, lalu cacah agar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Nah, siram campuran sampah dan kotoran tadi dengan larutan gula dan bakteri EM4. Nah, campuran sesekali harus diaduk agar larutan dan bakteri EM4 ini tercampur merata. Nah, masukkan campuran tadi ke dalam wadah nih adik-adik. Tutup wadah tersebut dan tunggu selama kurang lebih 3 bulan. Nah, setiap 2 minggu sekali buka wadah untuk mengaduk campuran pupuk kompos. Nah, nanti pupuk komposnya sudah selesai. Kalian bisa lihat tutorial membuat pupuk kompos di YouTube. Mengapa penggunaan bahasa yang baik, jelas, dan sopan sangat penting dalam berkomunikasi? Nah, penggunaan bahasa yang baik, jelas, dan sopan dalam komunikasi itu sangat penting karena akan membuat lawan bicara itu tidak salah paham dengan apa yang kita katakan adik-adik. Berikutnya, cara berkomunikasi seperti apakah yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan masyarakat Indonesia? Nah, berikan contohnya nih ya. Cara berkomunikasi yang dapat meningkatkan persatuan dan kesatuan adalah dengan bahasa yang sopan adik-adik. Tidak berkata tentang hal yang negatif serta tidak menyinggung perasaan orang lain. Itu akan menumbuhkan persatuan dan kesatuan. Lalu jelaskan nih cara membuat topeng kertas yang telah kalian lakukan sebelumnya. Nah, tadi ya kalian sudah tahu cara membuat topeng kertas. Kalian bisa jelaskan nih cara membuat topeng kertas ini ya, sesuai dengan langkah-langkahnya tadi. Nah, demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 5, subtema 3, pembelajaran yang ke-6. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya
Tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.